Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di sesi belajar matematika bersama saya, Ibu Reni Rahmawati. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras dengan topik perbandingan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Adapun bagian materi yang akan kalian simak terdiri dari yang pertama pentingnya mempelajari materi perbandingan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua, kalian akan mempelajari asal mula rumus tersebut. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang contoh dan soal pembahasannya. Dan yang terakhir ada latihan soal. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya belajar perbandingan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Semangat! Mari kita baca soal ini bersama-sama. Seorang siswa SMA di depan tiang bendera sedang memberi hormat kepada bendera merah putih dengan sudut elevasi 30 derajat. Tinggi badan siswa tersebut 1,7 meter dan jarak siswa dengan tiang bendera adalah 2/3 meter. Berapakah tinggi tiang bendera? Kita akan buat ilustrasinya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ada seorang anak SMA sedang menghadap ke tiang bendera. Tinggi anak SMA tersebut adalah 1,7 meter. Lalu jarak antar anak SMA dengan tiang bendera adalah 2/3 meter. Lalu sudut elevasinya 30 derajat. Dan yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Coba kita perhatikan tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera itu merupakan hasil penjumlahan antara tinggi anak SMA ya dengan tinggi sisanya dari ujung kepala anak SMA ke ujung paling atas tiang bendera, atau kita tulis dengan X. Kita misalkan dengan variabel X. Pertanyaannya, bisakah teorema Pitagoras menyelesaikannya untuk mencari nilai X? Nah, untuk menerapkan teorema Pitagoras, kalian harus melihat apakah ada segitiga siku-siku yang terbentuk. Ada ya? Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, perhatikan untuk soal yang tadi. Ada tidak segitiga siku-siku? Ada ya? Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Kita kasih nama A, B, dan C. Nah, A, B, dan C. Di mana siku-sikunya itu adalah di titik B dan sudut C-nya itu adalah 30 derajat, lalu panjang AB adalah X, dan panjang BC adalah 2/3. Nah, kita akan mencari nilai X. Nilai X itu bisa kita cari tidak dengan konsep teorema Pitagoras, bahwa sisi miring kuadrat, ya, C kuadrat, sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak lainnya kuadrat. Di sini AB adalah sisi tegak. Berarti rumusnya bukan ditambah, tapi dikurang, yaitu sisi miringnya AC ya, AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, bisa nggak rumus mencari AB ini digunakan? Kita mencari akar dari AC kuadrat kurang BC kuadrat. Coba kita lihat AC-nya ada tidak? AC-nya nggak ada ya. Panjang AC-nya nggak ada. Kalau BC ada 2/3. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus ini karena kita membutuhkan panjang AC. Untuk menggunakan rumus ini kita membutuhkan dua panjang sisi.
Sedangkan di soal ini yang diketahui hanya satu sisi. Nah, ternyata sulit ya, kita kekurangan informasi untuk menentukan panjang AC. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan dengan teorema Pitagoras. Nah, justru teorema Pitagoras itu kita akan kembangkan kembali sehingga bisa diterapkan dalam soal bentuk apapun gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 30 derajat. Untuk apa informasi sudut 30 derajat? Nah, informasi sudut 30 derajat itu untuk membantu kita menemukan konsep teorema Pitagoras yang lebih luas lagi, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti apa konsepnya? Kita akan mulai ke pembahasan asal mula rumusnya. Jadi nanti setelah pembahasan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita kembali lagi kepada masalah ini ya. Oke. Asal mula rumusnya. Kita akan lakukan tahapan-tahapan dalam mencari rumusnya. Yang pertama itu sebuah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya yaitu 2x. Ditarik garis tinggi dari A ke BC, kita beri nama garis AD. Nah, kita buat ilustrasinya. Ada segitiga sama sisi yaitu ABC dengan masing-masing panjang sisinya 2x. Lalu kita juga bisa tambahkan informasi mengenai besar sudutnya. Karena segitiga sama sisi itu besar sudutnya adalah sama, maka masing-masing 60 derajat. Diperoleh dari 180 derajat dibagi 3 ya. Lalu ditarik garis tinggi dari A ke BC dan dinamakan garis AD. Nah, dari ilustrasi ini, kita dapat melihat ada dua buah segitiga siku-siku yang sama, yaitu ADB dan ADC. Nah, kita lihat bahwa siku-sikunya itu di sudut D dan B sama C 60 derajat, A-nya itu 30 derajat karena dibagi 2 ya. Nah, lalu untuk panjang sisinya BC adalah X karena D itu membagi 2 BC ya, sehingga BD adalah X dan AB 2X. Lalu di segitiga siku-siku ADC pun DC adalah X dan AC adalah 2X ya. Nah, sekarang berapakah panjang AD? Nah, untuk mencari panjang AD, kita bisa gunakan Pitagoras yang kita sudah pelajari ya. Karena di sini ada dua sisi yang kita ketahui. Nah, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Kita lihat salah satu segitiga siku-siku saja, ADB ya, karena yang ADC juga sama aja. Nah, berarti AD itu kan sisi tegak ya, maka rumusnya sisi miringnya itu AB, berarti akar dari AB kuadrat kurang BD kuadrat. Nah, kita tuliskan AB kuadrat adalah 2X dikuadratkan, lalu BD adalah X dikuadratkan. Sehingga hasilnya 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, yaitu 3X kuadrat diakarkan ya. Maka hasilnya X akar 3. Jadi panjang AD itu adalah X akar 3. Nah, semua sisi segitiga siku-siku sudah komplit ya. Ada X, ada 2X, dan ada X akar 3. Lalu langkah selanjutnya adalah bandingkan besar sudut dan panjang sisi di hadapannya. Nah, ada kata di hadapannya dari yang terkecil. Kita tulis dulu sudut yang terkecil itu adalah 30 derajat, lalu 60 derajat, lalu 90 derajat. Nah, panjang sisi di hadapannya. Di depan 30 derajat adalah sisi BD, yaitu X. Nah,
Di depan 60 derajat adalah sisi AD, yaitu X akar 3. Dan di depan 90 derajat yaitu sisi AB, yaitu 2X. Sehingga perbandingan yang sesuai antara besar sudut dan panjang sisi di hadapannya adalah seperti ini. Di depan 30 derajat adalah X, di depan 60 derajat adalah X akar 3, di depan 90 derajat adalah 2X. Ini adalah rumusnya yang harus kalian ingat dan pahami, gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal. Ada segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B dan sudut lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Lengkapi tabel berikut. Nah, di tabel tersebut ada 6 buah soal yang harus dilengkapi ya. Yang pertama, diketahui di depan sudut 30 derajat adalah 5 cm. Nomor 2, di depan 60 derajat adalah 6 akar 3 cm. Dan seterusnya ya, kita akan bahas satu per satu. Nah, kita akan diingatkan kembali mengenai rumus perbandingan sudut dengan panjang sisinya. Untuk di depan 30 derajat adalah X, di depan 60 derajat adalah X akar 3, di depan 90 derajat adalah 2X. Nah, kita akan buat ilustrasinya agar lebih memudahkan pengerjaan kita. Segitiga ABC, siku-sikunya di B, lalu sudut lainnya 30 derajat dan 60 derajat. Di manakah kita akan meletakkan 30 derajat dan 60 derajat? Nah, apakah 30 derajat di A ataukah di C? Nah, kita bisa gunakan konsep bahwa di depan sisi terpendek adalah sudut terkecil. Nah, sisi terpendek itu adalah sisi AB. Maka di depannya adalah sudut terkecil, yaitu 30 derajat. Karena di sini 30 derajat adalah yang terkecil. Berarti yang 60 derajat ada di depan sudut A. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Oh, sebelumnya kita tuliskan dulu ya. Agar lebih memudahkan pengerjaan kita tuliskan dulu perbandingan masing-masingnya. Di depan 30 derajat itu X ya. Di depan 60 derajat itu adalah X akar 3. Dan di depan 90 derajat adalah 2X. Supaya kita lebih hafal lagi rumusnya ya. Oke, langsung ke pembahasan nomor 1. Nah, itu untuk nomor 1 kan diketahuinya X-nya 5 cm. Maka untuk X akar 3 adalah 5 akar 3. Dan untuk 2X adalah 2 kali 5 yaitu 10. Untuk X akar 3 di depan 60 derajat kita tulis dalam tabel 5 akar 3. Dan untuk 2X di kolom 90 derajat yaitu 10 cm. Mudah ya? Nah, kita lanjut soal yang kedua. Yang diketahuinya adalah di depan 60 derajat, yaitu X akar 3. Nah, di depan 60 derajat, 6 akar 3. Berarti X akar 3 sama dengan 6 akar 3. Kita dapat nilai X-nya adalah 6, dan 2X-nya adalah 2 kali 6, yaitu 12. Kita tulis X-nya itu 6 cm di depan 30 derajat, dan kita tulis 2X-nya itu 12 di depan 90 derajat. Soal nomor 3, yaitu diketahuinya di depan 90 derajat, yaitu 2X. 2X itu hasilnya 16, sehingga X-nya 8, dan X akar 3-nya adalah 8 akar 3. Kita tuliskan kembali di tabelnya. Untuk soal nomor 4, diketahuinya juga di depan 90 derajat, yaitu 2X sama dengan 10 akar 3. Nah, berarti X-nya tinggal 10 akar 3 dibagi 2 ya, dapat 5 akar 3. Dan X akar 3-nya berarti 5 akar 3. X-nya kan 5 akar 3,
kita kalikan lagi dengan akar 3, sehingga 5 kali 3 yaitu 15. Nah, kita tuliskan kembali di tabelnya. Kemudian nomor 5 itu diketahuinya di depan sudut 30 derajat yaitu 4 akar 2. Berarti X adalah 4 akar 2. Maka untuk X akar 3 yaitu tinggal 4 akar 2 dikali akar 3 lagi. Jadi 4 akar 6. Dan untuk 2X yaitu 2 dikali 4 akar 2 yaitu 8 akar 2. Nah, untuk nomor 6 ya, kita diinformasikan bahwa di depan sudut 60 derajat adalah 8 cm, maka X akar 3 adalah 8. Sehingga nilai X adalah 8 per 3 akar 3 gitu ya. Dan untuk 2X-nya adalah 2 dikali 8 per 3 akar 3 hasilnya 16 per 3 akar 3. Oke, untuk soal nomor 6 ini memang sedikit agak rumit ya. Jadi kita tulis pembahasannya di sini. Nah, di soal itu diketahui X akar 3 itu hasilnya 8. Nah, berarti kita harus bagi dengan akar 3. Kita juga harus bagi dengan akar 3. Nah, jadi ini X sama dengan 8 per akar 3. Tapi di penyebut itu tidak boleh akar, sehingga kita perlu merasionalkannya dengan mengalikan dengan akar 3 di masing-masing pembilang dan penyebut. Sehingga hasilnya pembilangnya 8 akar 3, penyebutnya adalah 3. Sehingga diperoleh 8 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang tadi belum selesai kita kerjakan. Yang ini ya. Nah, kita ilustrasikan lagi bahwa sudut C-nya itu 30 derajat, berarti sudut A di sini adalah 60 derajat. Nah, kita sekarang tahu bahwa 2 akar 3 panjang sisi yang diketahui itu berada di depan sudut 60 derajat. Sehingga perbandingannya adalah X akar 3 untuk di depan 60 derajat. Hasilnya harus menjadi 2 akar 3. Kita dapatkan X-nya adalah 2. Sehingga X itu kan yang di depan 30 derajat. Nah, maka di depan 30 derajat itu adalah panjang AB. Maka di sini AB adalah 2 ya. Jadi untuk tinggi tiang bendera sudah diketahui. Tinggi tiang bendera yaitu dengan menjumlahkan tinggi anak SMA ditambah panjang AB yaitu 1,7 ditambah 2 hasilnya 3,7 meter. Mudah kan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video materinya bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa kalian terus latihan, banyak mengerjakan soal supaya lebih pintar matematika. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.